OMG, gue seneng banget karena gue bisa bikin video kedua ini. Ya kalian tahu kan, gue ini ibu rumah tangga dengan 2 anak, yang satu masih balita, satu masih bayi, dengan segala kebutuhan suami rumah yang harus gue bikin sendiri. Dan dengan adanya video kedua ini menunjukkan kalau misalnya gue serius bikin YouTube channel ini. So without any further ado, kalian harus nonton karena kali ini gue akan bercerita tentang 3 hal ajaib, aneh, menyeramkan yang dianggap normal oleh orang-orang Romawi zaman dahulu. So let's check it out. Pertama adalah kebiasaan berpesta. Orang-orang Romawi ini mereka tuh suka banget sama yang namanya pesta. Lah, pesta di sana itu ada 2 jenis. Pertama itu adalah pesta epulum. Pesta epulum ini bisa dirasakan oleh orang-orang Romawi dari semua golongan. Jadi dari yang kasta paling rendah sampai kasta paling tinggi. Nah, pesta epulum ini diadakan setiap tahun ketika hari libur, yang mana pesta epulum ini diadakan sebagai adat ritual dan sesembahan orang-orang Romawi terhadap dewanya. Yang kedua adalah pesta biasa. Pesta biasa ini pesta yang hampir diadakan setiap malam oleh orang-orang elit saja. Nah, di dalam pesta ini orang-orang biasanya memakan makanan yang tidak biasa, yaitu salah satunya adalah hati itik atau hati angsa, yang mana hewan-hewan yang hatinya akan dimakan oleh para manusia-manusia Romawi ini, hewan tersebut akan melakukan atau akan gimana ya, hewannya tuh kayak sengaja digendutin gitu loh guys, biar hatinya itu tuh gede gitu. Ketika hatinya itu mau dimasak, itu tuh jadinya besar dan enak dan sesuai dengan ekspektasi orang-orang kaya yang mau makan mereka. Nah, orang-orang Romawi ini percaya kalau misalnya di pesta itu bukan cuma makan-makan atau minum-minum doang, tapi di dalam pesta itu mereka bisa memamerkan kekayaan mereka, memamerkan jabatan mereka, serta mereka bisa mengincar musuh-musuh politik mereka. Jadi kayak kadang-kadang di pesta itu mereka bisa itu tuh bisa di pesta itu guys. Dan di pesta ini tentunya tidak jauh dan tidak bisa dipisahkan dari yang namanya wine atau minuman keras. Orang-orang Itali itu dimana-mana minum minuman keras, walaupun siang-siang atau pagi-pagi bangun tidur, kapan aja. Ini orang-orang Romawi zaman dulu ya guys. Bahkan katanya dalam satu malam pesta itu, satu orang Romawi itu bisa menghabiskan 2 liter. Oh my goodness, 2 liter dalam satu tubuh dan dalam satu malam. Ya kalian bisa bayangin aja gimana cintanya mereka sama wine gitu kan. Nah, di dalam pesta itu karena isinya tuh para raja, para senator, para orang-orang kaya, orang-orang elit, maka di dalam pesta itu makanan-makanan yang akan disajikan untuk mereka sebelumnya itu dicicipi dulu gitu. Jadi biar nggak keracunan gitulah bahasanya guys. Yang kedua adalah minum darah gladiator. Sebelumnya kalian harus tahu siapa itu gladiator. Jadi gladiator itu adalah para petarung-petarung dari orang-orang Romawi, yang mana pertarungan mereka itu untuk menghibur orang-orang Romawi zaman dahulu. Yang nonton itu ya dari kalangan raja sampai kalangan-kalangan budak juga ikut nonton. Gladiator ini mereka melawan para gladiator itu sendiri atau hewan buas atau para narapidana yang sengaja dilawankan sama gladiator yang kuat-kuat biar mereka mati. Nah, gladiator yang sudah meninggal itu darahnya akan diambil dan diperjualbelikan. Satu, manfaatnya katanya kalau ada orang sehat minum darah gladiator, mereka akan menjadi lebih kuat. Kedua, kalau ada orang sakit epilepsi khususnya dan minum darah gladiator, maka mereka akan sembuh. Selain darah gladiator, gladiator yang meninggal dalam keadaan tercabik-cabik, maka perutnya akan dibuka, hatinya akan diambil. Hati tersebut akan mereka bagi menjadi 9 porsi, yang mana katanya untuk 9 dosis obat epilepsi. Gimana guys? Percaya nggak sih kalau obat gladiator bisa bikin lebih kuat atau sebagai obat epilepsi? Yang ketiga adalah tentang toilet. Toiletnya orang Romawi zaman kuno nggak jauh beda dengan toilet orang Yunani zaman
temen kuno, yang mana kemarin gue udah sebutin dan gue jelasin gambarnya. Kalau misalnya orang-orang Yunani itu dulu mereka membersihkan kotoran mereka ya kan dengan batu. Orang-orang Romawi ini membersihkannya dengan stick, yang mana di ujung stick itu tuh ada sponsnya. Cuman yang bikin agak bergidik sih, stick ini tuh dipakai ya nggak cuma untuk satu orang atau bukan untuk mereka pribadi, tapi ada beberapa stick yang ditaruh di toilet umum untuk digunakan secara bergantian. Gimana? Kalian mau nggak kayak gitu? Simply put the sponge in water and wipe. Again? Nggak berhenti di situ guys. Selain dari stick sponge yang digunakan secara bergantian oleh mereka untuk membersihkan sisa kotoran mereka, ternyata irigasi dari buang air besar mereka itu buruk banget. Sehingga banyak tikus-tikus yang bersarang di toilet umum itu. Jadi kalau misalnya kalian lagi BAB gitu kan, jangan heran kalau misalnya tiba-tiba kaki kalian atau badan kalian tuh kayak ada yang gigit gitu dari belakang, karena itu adalah si tikus-tikus yang bersarang di tempat pup tersebut. Oke, so orang-orang Romawi karena mereka sebel gitu kan ya kalian Pengen gak sih lagi buang air besar itu kan yang harusnya butuh konsentrasi untuk gitu, tapi malah tiba-tiba kayak digigit gitu kan. Oh my god. gitu kan. Nah, mereka itu berpikir kalau misalnya harus ada sesuatu untuk ngefixin ini gitu biar mereka tuh nggak diganggu lagi oleh tikus-tikus itu. Tapi bukannya mereka membersihkan saluran irigasi atau membersihkan toilet mereka malah menaruh mantra-mantra di kamar mandi dan menaruh patung dewa yang mereka sebut dewa feces ya, alias dewa pup, dewa buang air besar, untuk melindungi diri mereka dari kesialan-kesialan yang akan mereka dapatkan di tempat buang air besar tersebut. It's Tertullius, the Roman god of feces. I am Tertullius, god of feces. You have desecrated my temple. You offend me. Prepare to feel the brunt of my wrath. So, gimana guys menurut kalian? Ini berarti mereka soleh banget ya. Untuk cobaan seperti ini pun mereka sangat mendekatkan diri mereka langsung kepada Tuhan mereka gitu. Oh my god, that's so absolutely good idea. So guys, gimana menurut kalian? Menurut kalian 3 hal tadi tuh aneh atau normal sih? Kalau misalnya kalian ada ide gue harus ngomongin tentang apa, atau misalnya ada kritik dan saran yang membangun untuk gue, karena ini tuh bener-bener channel yang baru banget gue bangun ya guys, dan gue ingin banget serius di tempat gue ini guys. Kalau misalnya ngomongnya gue kecepetan atau gimana, please komen guys, please komen. Kalau misalnya muka gue gimana gitu, nggak apa-apa guys, komen aja guys. Saran dan kritik yang membangun akan selalu gue terima. So terima kasih karena kalian telah mendengarkan gue dari awal sampai akhir. Oh my god, I love you so much. Jangan lupa like, comment, and subscribe, and share ke seluruh media sosial yang kalian punya, biar teman kalian tahu siapa itu gue. Emang siapa gue ya, harus diketahui semua orang. Oke. So thanks semuanya. Semoga sehat dan semoga yang subscribe gue rezekinya lancar. Amin. Semoga COVID segera pindah dari sini. Oke. Dadah.